Alright, kita bahasin kripto lagi ya guys. Ini udah lumayan lama sejak postingan terakhir tentang kripto. Terakhir itu di New Year's Eve kita posting. Ini sekarang 13 Januari 2025. Udah tahun baru. Dan Anda nonton video ini bukan di 13 Januari. Bisa jadi, I don't know, 16, 17, 18 Januari lah. But the point is, kita sekarang ada di mana di kripto? Apakah bulan nggak jadi? Apakah tertunda lagi? Apakah apa ini? Right? Mari kita bahas. So, I omong terang-terangan aja. I kinda, for the first time sejak mendirikan Mindstack, I'm a bit, I'm sick of the retards. Gak ada bahasa lainnya. Karena begini, I udah kasih instruksi yang sangat jelas. Apa itu yang most likely akan terjadi sejak kita memberikan prediksi yang ternyata kepleset for the first time. Untuk pertama kalinya di antara puluhan kali kita kasih prediksi, ada satu yang kepleset, yaitu yang tanggal 20 Desember. Waktu itu di Desember kita bilang up only God candles. Ternyata 20 Desember koreksi yang gak terduga, yang gak sesuai forecast. Dan di tanggal 20 Desember pun kita langsung mengakui, oh ini gak sesuai, berarti ada something yang off, dan kita harus revisi forecast. Semua yang kita prediksikan malah tertunda. Tertundanya sampai kapan? Banyak di antara kalian gak dengar dengan teliti. Sehingga, wih, Januari turun. Salah lagi. Molor lagi. Kalian itu bener-bener deserve untuk lose duit, untuk rugi. Jadi, terus terang aja, di tahap sekarang itu kayak I enjoy banget waktu aku bantu maybe sekitar 1.000-1.500an member di komunitas VIP. Di saat itu, I was really having fun. Dalam arti, kita satu komunitas, itu saling memahami, saling membantu. Tapi makin ke sini, makin ke 4.500 member dan sejenisnya, I malah rasa kayak, kalian itu aku udah kasih instruksi jelas, itu gak dibaca, gitu. So, kita tampil di layar, apa itu yang kita ketik di komunitas VIP, dan broadcast di YouTube channel dan di TikTok dan semua social media account kita. Udah berkali-kali saya bilang, sampai sekitar tengahan Januari akan kocok, gak true recovery. Ya, ketika harganya naik, waktu itu tanggal kapan? Tanggal 25 Desember, harga Bitcoin naik ke 100.000, kita tahu itu bukan real recovery, gak lu FOMO di situ, right? Pas dia lagi ke atas sini, saya bilang jangan harap lanjut, dia akan turun lagi. Right, apa yang terjadi? Tada! True recovery artinya gak balik arah secara jelas. Dia itu akan PHP naik turun, PHP naik turun, PHP naik turun. Sampai kita keluarkan gambaran, itu aku coret pakai tangan sendiri. Checkpoint 1, checkpoint 2, checkpoint 3, checkpoint 4. Sepanjang dari 20 Desember ketika kita tahu, oh prediksi awal pleset harus revisi. Dari situ kita langsung kasih gambaran jelas. Oke, kalau pleset berarti cuma bisa mengarah ke arah alternatif ini. Checkpoint 1, 2, 3, 4. Nah, saya itu cuma keselnya itu sama si minoritas. Tapi si minoritas ini yang paling berisik di komentar. Nah, biasanya aku bukan tipe orang yang suka hapus komen ya. Tapi karena komentar si minoritas ini mempengaruhi mentalnya orang yang gak ngerti, saya mau gak mau harus hapus. Karena aku gak mau orang cut loss rugi gara-gara orang stupid. Paham ya? But anyways, back to the main point. Banyak di mayoritas grup kita saling paham masih. Okay, so I'm glad you guys masih ada. Right? Si mayoritas. Tapi yang si minoritas ini sangat-sangat vokal dan bisa pengaruhi orang untuk cut loss pas sebelum dia naik. Itu yang aku gak suka. I bisa kok terima orang ngomong kasar terhadap saya atau mau bilang, oh Brian jelek, ternyata gak lebih bagus dari yang lain, ternyata Januari molor lagi tak. Like, I can take that, that's just random netizen. I don't know who you are, I gak peduli kamu siapa, Tapi kalau sampai kamu pengaruhi member lain, kalau sampai kamu pengaruhi, jangankan member lah, orang netizen yang dia itu taruh duit asli dia ke kripto, dan kamu dengan komentar negatif kamu membuat mereka cut loss pas di bawah. Nah, itu yang aku sebenarnya kayak, aduh, ngapain sih aku melakukan ini? Paham ya? Tapi ngomong gitu, Ayo udah kasih bukti screenshot, video jelas dari sejak kita tahu kita pleset di Desember, 20th of December. Dan kalau nggak salah 21, 22, 23, 24, 4 hari itu aku kasih posting terus di dalam VIP. And I said, true recovery, kenaikan yang finally kita udah lewati ini yang cop-cop-cop, itu nggak sampai mid-Januari. Mid-Januari terus early Februari, disitulah mulai yuk kelihatan banget BTC recovery, altcoins sudah mulai bang 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 bang. Dari awal I said that. Nah, ini masih 13 Januari Bitcoin lagi koreksi tajam. Bukan tajam sih. 94.000 ke 92.000.
2% correction. Tapi altcoins lagi berdarah lah, lagi merah. Tapi meskipun lagi merah, teman-teman VIP please konfirmasi. Phantom Wallet kita menuju all time high lagi nggak? Write it in the comments. Mine is, I bisa bocorin beberapa koin yang kalian lagi berdarah, pegang altcoins, kita malah all time high. Pipin salah satunya. Nah, I kasih Pipin ke grup kita itu di awal-awal market cap 78 juta. And ternyata, I ada beli Pipin lagi waktu dia turun ke, I don't know, 30-40 juta kali. Terus tahu-tahu dia roket, bang, 280 juta. Nah, kebetulan, I lupa, I ada lebih dari satu dompet yang banyak Pipin. Jadi, suatu hari, guys, kemarin aku bukan suruh kalian, I udah bilang, I udah jual 25% stok Pipin di 200 juta market cap. Udah kenaikan 3, 4, 5 kali lipat. Malah besoknya cek wallet lain, loh kok banyak Pipin lagi? Harganya udah naik, ya udah kita jual lagi, take profit lagi. So, Phantom Wallet kita yang isinya banyak memes jenis yang saya sebut sentient memes, udah recover hampir all time high baru. And in my case, all time high baru sempat, right? And sekarang di 13 Januari lagi koreksi, tapi ini udah mid Januari. This week, minggu 13 Januari sampai sekitar 20 Januari, kalau sesuai ramalan, inilah minggu yang mana akan terasa ada true recovery. Bukan lagi PHP, oh kayaknya mau recovery, ternyata masih mau turun. No. Finally, mulai yang kita tunggu-tunggu, old season. Tapi, kalian nonton video ini kemungkinan besar telat. Editorku butuh waktu untuk edit. Dan by the time marketnya sudah recovery, di Bitcoin rasanya cuma kecil. Sekarang ini 92.000. Begitu dia recovery, maybe udah 100 ribuan lah. Maybe, I don't know, right? It's not my job untuk tahu persis Bitcoin di mana persisnya di jangka waktu segitu pendek. Tapi, you gak akan kerasa actually the real recovery itu di altcoins. Terutama koin-koin yang kita pegang, yang sudah saya share di komunitas VIP. That's where the true recovery is. Tapi ini sesuatu hal yang, kalau you tanya ke saya, rasaku gimana menghadapi kocokan ini dari 20 Desember sejak, ternyata nggak up, ternyata dia mau pleset nih. Sampai mid Januari, sekarang 13 Januari, seluruh gerakan itu, ayo udah antisipasi. Sejak tahu kita pleset, gitu loh. Buktinya ada. Checkpoint 1, checkpoint 2, checkpoint 3, checkpoint 4. Udah aku gambarkan dari 21 Desember atau berapa, sampai sekarang persis. Ya nggak persis banget lah, tapi mirip banget realitasnya sama apa yang aku coret. Gitu loh. Semua gerakan itu nggak surprising. Nggak di luar perkiraan, sudah dikirakan. Tapi yang surprising buat aku itu seberapa bodohnya orang Indonesia. I'm sorry. Gak ada cara lain buat saya ucapin itu. Tapi it's really the case. Minoritas, tapi vokal banget. And si minoritas ini membuat orang lain jadi terpengaruh dan membuat orang yang masih baru ini, masih netizen, bukan member dari komunitas kita, baca itu jadi rasa, I have to cut loss. Kamu itu gak sadar, kamu itu seberapa damaging ke orang lain. You know? And bagi saya, aku jadi self-refleksi loh. Refleksi diri, you know? Mikir sendiri, right? Siklus kali ini, I udah berkomitmen lah ke kalian untuk bantu kalian navigasi si kripto ini dengan lancar untuk siklus kali ini. Supaya you bisa nyampe di puncak dengan selamat. Gak kena juram, gak kena, influencer yang ternyata pura-pura bagus, ternyata dia rakpul kalian di koin-koin gak jelas, Komitmen saya adalah untuk bawa kalian ke puncak dengan selamat kali ini, dengan cuan yang sehat dan sesuai ekspektasi. Karena saya sudah berkomitmen, ya aku terusin sampai selesai. Sampai akhir siklus kali ini. Untuk siklus berikutnya, 2026-2029, ayo ngomong apa adanya. I don't think I mau melakukan ini dengan cara yang sama kedua kali. Apa ya? Buat apa? Nah, ada beberapa di antara komunitas kita yang, and I'm talking majority ya, not minority. Majority of you, I enjoy, tiap harinya kita share jokes, hadapi apa yang lagi terjadi di siklus, di pasar, dan basically navigasi siklus ini jadi seru gitu loh. Ayo kita cuan barengan. Ayo kalau ada koreksi gak terduga, kita hadapi barengan juga. Ibarat kata, pernah bilang di grup, halo, pesawat ini ternyata crash, ya pilotmu mati duluan gitu. Jokesnya begitu. Mayoritas di antara kalian I see sebenarnya suka, and I've shared this before in this YouTube channel. I love the VIP community, really. I treat you guys, tiap pagi I bangun chatting pertama awal hari itu ke kalian.
bahkan sebelum ke keluarga sendiri. You know, but after a while it does bukan pasarnya sih gampang. You know, I know dia akan kocok dan kita hadapi bersama. But that minority, it's mulai bikin saya tanda tanya. I mau hadapi lagi nggak sih? Ada tenaganya lagi nggak sih untuk melakukan ini 2 kali? And it sounds pessimistic. It sounds kayak kurang positif moodnya. But ayo ngomong apa adanya sih, gak ngumpet-ngumpetan. But anyways, back to the main point. Kalian mungkin gak peduliin soal tantangan sehari-hariannya saya. That's okay. Secara siklus, it's old season coming. Secara apa yang sudah terjadi sejak sekarang 13 Januari, sejak terakhir posting soal crypto sampai sekarang, gak ada yang di luar rencana. Literally. Dari awal kita udah bilang, market kocok-kocok, true recovery tengah Januari. Ini 13 Januari. Dan mid Januari artinya ya bukan persis tanggal 15. 1 minggu ini, sekitar 13 ke 20 Januarian. That period. You mulai lihat ada recovery. Recovery bukan sama dengan God Candle. Netizen lagi. I bilangnya true recovery, dia bilangnya God Candle. I gak bilang God Candle, I bilangnya true recovery. Itu 2 hal yang berbeda total. But the point is, you udah melalui sakitnya 1 bulan terakhir ini, sisanya itu santai-santai aja. Tinggal pilih koin yang kenaikannya itu paling bombastis di antara yang lain. Nah, buktinya di saat seluruh pasar berdarah, wallet-wallet kita yang membeli jenis memes khusus, right? Hari udah bocor 1, Pipin, Fartcoin kita udah bocor secara publik. Koin sejenis ini ternyata outperform. Tapi banyak yang pura-pura bilang, oh kita itu memes di kategori ini, ternyata mereka itu sampah, you know? And banyak orang kena rungkatnya di situ. So, walaupun ada good news, kita itu mulai keluar dari bagian susah dan mau masuk ke bagian mesti ada kesulitan untuk orang yang nggak paham, yaitu apa? Mereka itu main masuk, koin nggak jelas, atau koin yang kelihatan jelas ternyata jebakan Batman. Nah, itulah kenapa perlu pentingnya research sesuai yang sudah kita memberikan di komunitas VIP dan money management, resiko terukur. Oke? 2 hal itu yang harus selalu diingat. Jangan pikir gara-gara wah bulan ini udah naik besar 20x dari koin Pipin, 10x dari yang berinitial L yang sudah kita kasih juga. Mana lagi? Ada yang initial S, you know? Just because kita boom gini, oh berarti next coin yang direkomendasikan aku boleh all in dong karena udah 3 ke 4 kali berturut-turut bener. You can't do that. Selalu ingat resiko. Oke? Tapi asal Anda mengingat resiko dan money management, selalu Anda memutuskan ngambil koinnya itu berdasarkan research yang solid. Ini momen siklus, sudah lewati sakitnya, sekarang menikmati senang-senangnya. Oke? Udah di tahap situ. So enjoy apa yang akan datang. Kalau kalian mau contek, ya last 1-2 weeks lah ya. And then kalau udah di akhir Februari, akhir Maret, somewhere there, ya kalau join pun joinnya untuk tahu kapan keluar dan kapan jangan masuk, you know. But time to change your life, guys. Waktunya untuk merubah hidup kalian dan dapat kenaikan yang Anda harapkan. Okay, so see you guys maybe sekitar 2 minggu sampai sebulan ke depan. Sampai jumpa dengan kondisi jauh lebih kaya. Ya, jauh lebih kayanya di Maret lah. Tapi lebih kaya di sebulan ke depan ini. Okay? And sukses. Nah, untuk kalian yang retards, unsubscribe please. Keluar dari komunitas kita. Biarkan komunitasnya itu yang akrab gitu loh. Saya nggak mau hadapi kalian, udah males. But untuk yang lain, mayoritas yang paham lah ya. Ayo kita cuanin dan kemudian kumpul and celebrate bersama. Oke? See you guys next time and sukses selalu.